Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Salam Alwi SPD. Hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran IPA tentang usaha pesawat sederhana dan kerja otot rangka. Marilah sama-sama kita membahas materi sebagai berikut. Adapun peta konsep tentang materi ini, pesawat sederhana terdiri dari pengungkit, bidang miring, dan katrol. Juga usaha, yaitu katrol, gaya, dan perpindahan. Apa itu usaha? Usaha berkaitan erat dengan energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Usaha merupakan energi yang disalurkan gaya ke sebuah benda sehingga benda tersebut bergerak. Kita contohkan, jika kuda yang menarik kereta mengakibatkan kereta berpindah tempat, maka dapat dikatakan kuda melakukan usaha. Mengapa kuda mampu menarik kereta? Tentu karena kuda memiliki energi. Bagaimana hubungan antara usaha, gaya, dan perpindahan? Jika usaha berkaitan dengan gaya dan perpindahan, usaha terjadi jika gaya yang bekerja pada suatu benda mengakibatkan benda itu berpindah tempat. Dan jika gaya yang tidak bekerja tidak menyebabkan perpindahan, dikatakan benda itu tidak melakukan usaha. Berdasarkan pengertian usaha, jika pada sebuah benda bekerja gaya F sehingga benda itu berpindah sejauh S, besar usaha merupakan hasil kali antara gaya dan perpindahan. Untuk menentukan hubungan antara usaha, gaya, dan perpindahan, bisa kita gunakan bentuk persamaan untuk W sama dengan F kali S, di mana W sama dengan usaha dalam satuan Joule, F dengan gaya dalam satuan Newton, dan S dengan perpindahan dalam satuan meter, di mana 1 Joule sama dengan 1 Newton kali 1 meter. Lalu bagaimana hubungan antara daya dan usaha? Apakah setiap benda mempunyai kecepatan yang sama dalam melakukan usaha? Marilah kita perhatikan peristiwa berikut. Dua buah mobil yang sama berat menaiki sebuah bukit bersama-sama. Keduanya melakukan usaha yang sama besar, akan tetapi mobil A melakukan usaha yang lebih singkat daripada mobil B. Mobil A dikatakan mempunyai daya yang lebih besar. Secara matematis, kita dapat menulisnya sebagai berikut. P sama dengan W per T, di mana P sama dengan daya dalam satuan watt, W dalam usaha dalam satuan joule, T waktu yang diperlukan dalam satuan sekon. Sekarang kita masuk pada materi pesawat sederhana. Apa itu pesawat sederhana? Pesawat sederhana adalah segala jenis perangkat yang hanya membutuhkan satu gaya untuk bekerja. Contohnya, untuk memindahkan beban berat ke tempat yang lebih tinggi, digunakan pesawat sederhana yaitu katrol dan bidang miring. Pada prinsipnya, pesawat sederhana adalah alat untuk memudahkan melakukan usaha dengan besar usaha yang dilakukan tetap. Selanjutnya, tuas atau pengungkit. Mohon perhatikan bentuk persamaannya di bawah ini. Selanjutnya ada juga jenis-jenis pengungkit. Jenis yang pertama, contohnya gunting, yaitu titik tumpu berada di antara titik beban dan titik kuasa. Untuk jenis pengungkit yang kedua atau tuas jenis kedua, yaitu contohnya tutup botol, yaitu titik beban di antara titik tumpu dan titik kuasa. Untuk tuas jenis ketiga, contohnya sekop, yaitu titik kuasa berada di antara titik tumpu dan titik beban. Berikut yaitu bidang miring. Untuk menentukan keuntungan mekanis daripada bidang miring, bisa kita coba dengan menggunakan persamaan W per F sama dengan S per H, di mana W sama dengan beban, S sama dengan panjang bidang miring, F sama dengan gaya kuasa, dan H sama dengan tinggi bidang miring. Jadi semakin tinggi bidang miring, maka semakin besar gaya kuasa. Kemudian semakin kecil juga keuntungan mekanis yang terjadi. Selanjutnya adapun katrol.
Katrol dapat merubah arah gaya, adapun jenis-jenis daripada katrol. Yang pertama, katrol tetap. Titik tumpu berada di antara titik beban dan titik kuasa. Yang kedua, katrol bergerak. Titik beban berada di antara titik kuasa dan titik tumpu. Dan yang terakhir, ada katrol ganda. Gabungan katrol tetap dan gabungan katrol bergerak. Mohon perhatikan bentuk persamaannya di samping. Berikut, adapun roda gigi atau gear. Apa itu gear? Gear adalah sepasang atau lebih roda bergigi yang saling berhubungan yang berfungsi meneruskan gaya dan gerakan pada sebuah mesin. Bisa kita lihat contohnya pada sepeda. Untuk menentukan efisiensinya, maka output yang bermanfaat dibagi dengan input total. Selanjutnya, pesawat sederhana dalam sistem rangka. Pada tubuh kita juga bekerja berbagai prinsip pesawat sederhana. Otot-otot leher bekerja ketika kita sedang mendongakkan kepala. Leher merupakan titik tumpu, dagu merupakan posisi beban, dan otot leher bagian belakang merupakan titik kuasa. Sistem ini merupakan pengungkit jenis pertama. Sistem pesawat sederhana terdapat pada otot-otot leher yang termasuk pengungkit jenis pertama. Setelah mempelajari materi tadi, mari kita kerjakan contoh soal berikut ini. Bagaimana prinsip tuas ketiga? Jawabannya akan dibahas pada pertemuan kita selanjutnya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih telah bergabung secara virtual. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Tetap semangat, sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.